Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang, berbagi cerita lah tentang ikan cana pulcra yang saya miliki ini. Ya, jadi ceritanya di tanggal 2 Mei, tanggal 2 Mei itu sekitar, ini sekarang tanggal 26 ya, 24 hari yang lalu, 3 mingguan dah. Jadi saya dapat ikan cana pulcra ini dari teman secara gratis. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, ikan seperti ini bisa dikasih gratis. Teman sebaik apa itu ya? Ya sebenarnya teman baik juga sih, teman kenalan nama. Tapi sebenarnya pada saat dikasih pertama kali ke saya ini, ikan cana ini tidak seperti ini kondisinya. Ikan cana pulcra ini ya ukurannya memang segini ya, karena dalam 3 minggu tidak mungkin bisa berubah secara drastis. Tapi kondisi awalnya adalah kondisi ikan ini dalam ini tubuhnya luka-luka ya, di bagian belakang tubuhnya, ekornya itu luka-luka, kemudian di sirip bawahnya itu juga sobek, dan kondisi ikan ini waktu itu ya warnanya tidak secantik ini. Dia masih sangat stres karena kondisi awalnya ini ikan-ikan ini tinggal bersama dengan ya mungkin saudara-saudaranya. Jadi di dalam sebuah tank tinggal bersama saudara-saudara, ya wajar kalau pada saat makan berebut makanan, kemudian juga saat bermain-main ya saling gigit-gigitan, ya bisa jadi. Apalagi saya dengar-dengar bahwa cana pulcra ini kan adalah ikan yang teritorial. Di ukuran sebesar ini harusnya dia sudah tidak bersama dengan yang lainnya lagi. Kalau bersama dengan yang lain ya potensi akan terjadi perebutan kekuasaan teritorial, dan biasanya yang menang adalah yang paling besar biasanya ya. Tapi biasanya juga ada yang lebih kecil, lebih galak ya, tidak menjamin juga, namanya manusia juga sama. Yang kecil juga kadang-kadang lebih galak daripada yang bodinya besar. Nah, jadi singkat cerita, ikan ini datang ke tempat saya dalam bentuk yang sudah luka-luka, kemudian ekor bawahnya juga kalau teman-teman lihat ini sekarang juga belum pulih sempurna ya, tapi dia mulai tumbuh lagi. Kemudian yang pasti stres ya, di awal-awal pasti stres karena perpindahan tempat dari tempat lamanya ke tank baru saya, dan kemudian karena saya nggak ada persiapan juga, saya awalnya langsung taruh di tank DM. Ini dulu tank kita pakai untuk menyimpan Dapnia magna ya, Dapnia magna. Jadi tank ini awalnya ya tidak terurus ya, hanya untuk tempat Dapnia magna. Jadinya agak ya, ikan mungkin pasti shock ya. Air juga baru, airnya yang bukan air yang bersih lagi ya, air Dapnia magna kan ya memang bersih bagi Dapnia magna, tapi mungkin tidak senyaman itu untuk ikan-ikan lainnya ya, karena nggak ada tank besar ya. Tank-tank saya kecil-kecil seperti ini biasanya. Nah, ini ukuran 30 25 kali 30 kali 20 kali 20. Ini aja masih ada isi Dapnia magna, dan teman-teman bisa lihat kondisi airnya bukan yang bersih gitu. Di dalamnya ada keong, kemudian sempat ada tanaman-tanaman lainnya juga. Jadi pada saat awal wajar kalau ikan cana pulcra ini datang ke tempat saya dalam kondisi stres. Tambah lagi saya sendiri belum punya pengalaman dalam menghandle ikan cana. Ikan predator pun yang pernah saya pelihara adalah ikan predator seperti arwana yang ya juga tidak bertahan lama. Cuman saya tertarik dengan ikan cana pulcra ini, terutama cana pada umumnya adalah sebelumnya saya pernah dengar juga bahwa ikan ini tidak sensitif terhadap air, tidak harus air yang bersih seperti arwana, tidak harus yang pakai aerator. Ya buktinya di sini saya sudah keep selama 3 minggu lebih tanpa aerator. Kemudian ganti air pun saya bisa dibilang seminggu 2 minggu sekali. Nah, bagaimana tips saya mengubah ikan yang tadi? Kebetulan sorry saya nggak ada foto di awal ya. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan aja. Tapi bagaimana cara saya mengubah ikan yang tadi kondisinya dalam luka, kemudian stres, kemudian juga ya pasti makan juga ya tidak lancar ya, sampai bisa seperti ini ya. Memang ini bukan ikan yang bagus sekarang ya, tapi saya sendiri
agak boleh berbangga diri lah kalau lihat ikannya sekarang ya. Dia sudah nggak stres, kemudian warna pun sudah mulai naik. Bahkan di sirip bawahnya, sirip anal ya, kalau salah tolong koreksi. Itu sudah berwarna biru yang menyala. Kebetulan tidak terlalu terlihat jelas di sini mungkin ya. Nah, saya ingin cerita, jadi di awal saya mencari tahu. Yang pertama prioritas saya adalah penyembuhan luka. Bagaimana bisa kita sembuhkan luka? Nah, saya baca-baca dari literatur di internet. Pakan yang paling cepat untuk menyembuhkan luka adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini kan gampang-gampang susah nyarinya. Kebetulan di tanggal 2 sore itu kita berhasil dapatkan cacing tanah dari kebun kita. Bukan kebun lah, dari tempat-tempat kita menanam tanaman. Ada 1 ekor cacing kita bersihkan dulu pastinya. Kemudian kita kasih ke si Cana. Mau makan ya. Karena mungkin sebelumnya dia udah lapar. Dia mau makan cacing tanahnya bisa dimakan. Kemudian saya juga baca bahwa ikan ini tidak perlu selalu dikasih makan tiap hari. Beda sama ikan-ikan peliharaan lainnya kayak gapi, mungkin sehari kita makan 3 kali atau 4 kali gitu. Ikan ini bisa bertahan kalau seminggu nggak makan pun katanya nggak apa-apa. Ada yang bahkan ekstrim sebulan nggak makan juga nggak apa-apa katanya. Bahkan nggak dikasih makan pun malah melatih ikan ini untuk menjadi lebih aktif, lebih merespon terhadap tangan-tangan kita atau terhadap pemberian pakan. Ya, kita coba waktu itu. Tapi keesokan harinya ikan ini jadi kuncup. Kemudian tidak mau bergerak lagi. Wah, saya agak-agak sempat khawatir. Kalau ikan kuncup kan biasanya ya pertama pasti dia stres. Kalau dia stres daya tahan tubuh pasti melemah. Akhirnya ya saya cari-cari tahu nih. Makan yang untuk ikan ini supaya nggak stres apa. Kemudian ya saya ketemu di Facebook. Ada 1 Facebooker ya yang ya kebetulan saya lihatnya juga dari komentar-komentar ya, ada yang mencari pakan untuk Cana. Nah, ada yang menjawabnya dengan coba cari deh di Facebook yang ini ya. Nama Facebook yang direkomendasikan adalah Facebooknya Ready Tan. Nah, kebetulan dia orang Pontianak juga dan tempatnya ternyata ketika saya cari tahu tidak jauh dari rumah. Akhirnya saya buat janji, saya kontak, saya tanya-tanya tentang harga pakan. Kebetulan dia jualnya pakan-pakan pelet ya. Saya juga lihat bahwa dia ini open terhadap konsultasi, terutama bagi orang-orang baru. Wah, saya kontak, kemudian saya buat janji di hari Minggunya. Tanggal 2 itu hari Minggu, berarti 1 minggu kemudian kondisi ikan ini berarti sudah sekitar 7 hari saya kontak dan ketemu dengan Ready Tan ini. Di sana saya diajari tentang bagaimana, yang pertama pasti adalah lingkungannya dulu. Lingkungan tempat tinggalnya kemarin saya diajari untuk pakai yang namanya pasir malang dulu, substrat aja semua. Nggak usah kasih tempat dia untuk bersembunyi katanya. Saya bingung, pulangnya saya coba jalankan seperti itu. Ini awalnya saya udah punya pasir malang untuk filter air, saya coba tebarkan di sini. Kemudian barang-barang lain yang mengganggu saya angkat semua. Ya memang pasti ikannya kan stres nih. Seminggu di sini kondisi mungkin bagi dia untuk penyesuaian sudah cukup, tapi saya harus rombak total lagi. Ya saya ambil resiko itu. Saya ganti semuanya dengan pasir malang. Waktu itu baru ada separuh karena saya cuma punyanya nggak banyak. Ini pasir malang tambahan yang saya dapatkan dari teman lagi. Nah, jadi separuh saya kasih seperti ini, saya lihat dia mulai nyaman. Dia sudah mulai mau berenang-berenang di bawah. Ya, meskipun tidak aktif. Dia sudah mulai ini, kemudian saya lihat berarti tempat tinggal dia saat ini cocok. Ya, terbukti sampai sekarang saya belum ganti-ganti lagi modelnya. Saya belum tambahkan lagi hiasan-hiasan lainnya. Jadi bagi saya yang penting ikan nyaman dulu. Nanti kalau ditambahin yang lain, nanti bisa pula dia nanti stres lagi. Kemudian yang kedua adalah pakan. Jadi Ready Tan itu menyarankan kalau pakan ya yang bagus ada 3 macam. Jadi ada 3 macam. Salah satunya adalah yang ini teman-teman. Ini mungkin teman-teman sudah sering lihat di
Nah, stres lagi kali ya, lari lagi. Di Facebook ataupun di YouTube banyak yang merekomendasikan Akari Premium Blue. Ya, ikan ini bagus karena dia mengandung banyak hal-hal yang bagus. Jadi di dalamnya ada blue pigment, ada spirulina ya. Ya kalau teman-teman sudah lihat video-video kita sebelumnya, kita memang bilang bahwa rekomendasi bahwa spirulina ini memang pakan yang bagus untuk ikan, terutama untuk warnanya. Kemudian dia juga mengandung ya sistem garlic, vitamin C, support immune system, anti stress diet. Nah, jadi pakan ini dia bisa juga untuk mengurangi stres. Dan yang paling penting adalah dia booster untuk warna. Ya, kalau teman-teman lihat ikan kita yang sekarang ini, ayo mana dia? Nah, kita pancing dulu. Warnanya bisa seperti ini, ya meskipun bukan yang tercantik, tapi warna birunya sudah muncul. Itu tentu adalah berkat dari pakan Akari Premium Blue ini. Jadi selama ini, selama dalam 2 minggu terakhir, jadi kan saya seminggu keep, pertama masih nggak tahu apa-apa, kemudian kenal dengan Reditan, dan diajari, saya beli itu dari dia, harganya pun murah. Jadi recommended lah. Mungkin suatu saat kita bisa main ke farmnya dia juga. Di sana ada banyak ikan-ikan sana jenis-jenis yang cantik-cantik. Ya, dia juga memang seller yang terkenal juga di Pontianak. Mungkin nanti kita ada kesempatan untuk main di sana. Nah, kembali lagi, jadi ikan ini setiap hari saya kasih makan pelet ini tadi, Akari. Tentu di awal-awal dia nggak mau, pasti. Karena ikan predator umumnya pasti akan lebih mengincar pakan yang bergerak, yang aktif. Ya, kalau cacing tadi dia mau, wajar karena ketika cacing masuk dalam air, dia ini bergerak, memancing reaksi dari si cana, disamperin, dihajar, makan. Jadi di awal-awal ketika saya beli Akari Premium Blue ini pun tidak langsung serta-merta ikannya mau makan. Ya, saya kasih, menurut ajarannya Reditan adalah kita kasih makan. Kalau misalnya ikannya nggak mau, kita angkat lagi supaya tidak mencemari air. Ya, ini sama seperti kita pelihara ikan-ikan lainnya. Karena pelet pasti akan mencemari air kalau tidak dimakan. Kita coba beberapa kali nggak mau makan. Jadi saya di awal-awal buang-buang pelet lumayan banyak. Kemudian saya cari tahu nih bagaimana cara memancing dia makan. Di internet ada yang mengajari dengan cara dimasukkan ke dalam misalnya jangkrik atau udang untuk mancing dia untuk makan dulu. Nah, kebetulan saya sendiri tidak punya jangkrik ataupun udang untuk dikasih makan. Jadi saya suatu hari menemukan cara dari saya sendiri untuk bisa memancing ikan cana pultra ini untuk makan pelet. Tentu cara yang paling umum adalah dengan cara dipuasakan. Tapi saya coba dengan dipuasakan pun, sehari, 2 hari, 3 hari saya kasih makan pelet pun masih tidak mau. Akhirnya saya coba cari cara yang pertama adalah kita pasti perlu pancingan. Ya, kalau ajaran-ajaran di YouTube, dia itu ya fungsinya kenapa dia gabung dengan pakan lainnya adalah untuk memancing dari sisi warna, dari sisi bau. Ya, dari sisi bau. Jadi saya kebetulan punya pakan ikan gapi yang lumayan baunya, aromanya mungkin bagi ikan cukup menarik, bubuk ya. Jadi saya taruh di tempat yang seperti ini. Saya taruh juga bersamaan dengan pelet Akari Blue-nya. Ya, seperti ini. Nah, sampai sekarang masih ada. Ini yang kuning-kuning ini. Ini adalah pelet untuk gapi yang bubuk. Dia punya bau yang menarik. Ya, mungkin bagi ikan ya, bagi kita mungkin nggak menarik. Pelet ini saya simpan beberapa waktu di sini, kemudian saya coba untuk kasih makan ke cana pultra ini. Di awal dia pasti nggak mau, kemudian dia mungkin mencium bau yang tersebar dari air, dan ternyata akhirnya dia mau makan. Sampai sekarang dia makan pelet ini. Ini mungkin dia masih penyesuaian karena selama ini saya pelihara, saya nggak pasang lampu. Lampu ini baru saya perkenalkan ketika saya mau ngerekam. Karena kalau tanpa lampu hasilnya seperti ini nih. Air saya nggak jernih. Tapi nah, lampu ini membuat kadang-kadang ikan kita jadi
takut untuk makan. Tanpa lampu ternyata dia mau makan, bahkan doyan. Nah, kalau ikannya teman-teman sudah mulai mau makan pelet, ini sebenarnya udah nggak susah ya. Dia udah mulai ngerespon, bahkan setiap kali kita angkat tangan ke sini aja, dia akan langsung samperin, dikiranya kita mau kasih makan. Ya, misalnya contoh ini, dia lihat ke tempat lain, kemudian kita deketin, nah langsung ngerespon. Lahap ya teman-teman ya. Jadi selama sekian hari, 2 mingguan saya hanya kasih dia ini, dan kemudian Senin Kamis saya kasih makan cacing lagi untuk penyembuhan lukanya dan penumbuhan kembali sirip ekornya. Seperti itu. Bahkan ya memang nggak rutin Senin sama Kamis juga. Tapi kita usahakan untuk makan besarnya tidak terlalu rutin, karena ini aja udah gemuk nih teman-teman lihat. Kita lihat bodinya, kalau menurut saya agak gemuk ya. Mungkin breeder yang keeper lainnya sudah bisa komentar bahwa ikan tuh kegendutan nih, kayak di Rildo misalnya kan. Nah, kita kembali lagi lampu ini menarik karena kita bisa ngelihat warna dari ikannya ya. Ya selama ini kalau saya nggak nyalain lampu, saya coba ngelihat sirip bawahnya aja yang biru, menarik. Tapi ketika hari ini saya coba nyalain pakai lampu, saya baru ngelihat bahwa ikan yang saya keep ini ternyata warnanya sudah menarik. Ya teman-teman bisa kasih komentar deh di bawah, oh belum, birunya misalnya harus yang lebih bagus lagi menyala ya. Bagaimana caranya, teman-teman mungkin bisa kasih saran juga, karena saya sendiri keep ikan ini baru 3 minggu ya, 3 minggu, dan sebelumnya saya nggak punya pengalaman. Jadi itu cara-cara saya tadi, bagaimana pertama penyembuhan luka, teman-teman bisa gunakan cacing tanah. Itu sudah saya buktikan sampai sekarang, berarti lukanya sudah tinggal bekas-bekas aja dikit. Kalau kita lihat, kita coba zoom ya, kelihatan apa enggak ya. Nah, itu sudah nggak kelihatan di bagian sininya teman-teman. Oh, sorry, nggak sempat tunjuk. Di bagian dekat pangkal ekornya dia ada luka. Nah ini dia, sekarang udah nggak kelihatan ya bekasnya ya, di kedua belah sisi. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di ekor bawahnya pun masih proses penumbuhan. Ini masih nggak rata, tapi ini jauh lebih baik dibanding ketika dia datang kemarin ya. Dia datang kemarin itu kondisinya benar-benar ya nggak sampai separah bagaimana, tapi kita pun yang ngelihatnya sedih gitu lah. Sekarang dengan Pacari Premium Blue, warnanya naik, kemudian dia juga aktif, kemudian kita kalau kasih pakan lainnya sangat ngerespon. Jadi kalau nanti suatu saat kita mau kasih diet tambahan, misalnya diet ini dalam artian makanan ya, bukan diet puasa, kita mau kasih makan ulat Hongkong, kemudian kita mau kasih makan jangkrik ataupun kodok, mungkin dia langsung merespon, karena dengan pelet aja dia udah merespon. Kemarin pernah juga kita kasih ikan gapi yang kondisinya sudah tidak sehat ya. Jadi ada teman yang pernah ngajarin, udah ikan gapi daripada mati sia-sia, lebih bagus dia berharga jadi makan ikan gabus. Ya kita coba terapkan. Ikannya yang pasti mati bukan karena lemah, kan bukan karena penyakit ya. Kalau penyakit kita nggak berani kasih makan ke ikan lainnya, takutnya penyakitnya menular. Tapi karena mungkin faktor-faktor daya tahan tubuh dari ikan gapi itu sudah nggak kuat, kita boleh kasih makan ke ikan-ikan gabus kita. Jadi ini pakan kita yang sudah mau habis, tinggal kita refill aja. Pelet yang tadinya saya pakai ini sampai sekarang masih ada, jadi saya nggak buang, saya pakai terus untuk memancing bau. Nah, sebenarnya kalau dari pakan ini sendiri pun saya yakin dia sudah mau, karena kalau sudah pernah ngecicipin makanannya, dia sudah mau. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa jumlah pelet yang dikasihkan itu harusnya nggak boleh terlalu banyak. Sehari misalnya sekali kasih makan cukup beberapa butir aja. Tapi kebetulan karena saya masih dalam masa ini ya,
mengembangkan warnanya, masih dalam masa supaya yang penting dia mau makan aja kita udah seneng. Jadi saya sehari bisa kasih makan di pagi sama sore, kadang-kadang malamnya lagi saya kasih. Sekali kasih pun ya pasti di atas 10-an. Ya mungkin teman-teman bisa kasih masukan di bawah, harusnya maksimal cuma ngasih 5 biji atau maksimal cuma ngasih misalnya 10 biji deh sehari gitu kan. Sorry, ini bentuknya kelihatan nggak? Nah ini dia, ini yang ukuran 1 mili yang mini. Mungkin kedepannya kalau misalnya kita mau beli lagi yang agak besar bisa. Ini jumlahnya banyak ya teman-teman ya, sampai sekarang pun masih baru kepake mungkin sepertiganya ya, seperempatnya aja, dan harganya juga sangat terjangkau. Apalagi kalau teman-teman beli di Facebooknya Ready Tan ya, nanti saya akan cantumkan link Facebooknya di bawah. Ya harganya bagus di sana, dan di sana teman-teman bisa konsultasi. Dia ngajarin kita dengan ramah, kemudian yang bukan tipikal yang lu harusnya nggak boleh gini, lu harusnya nggak boleh gitu. Kalau Ready Tan dia mengajari kita dengan enak, dia membimbing kita. Bahkan di awal-awal sebelum saya beli pun dia udah mulai diskusi. Dia cari tahu ukuran ikan kita berapa, kemudian kondisi awalnya bagaimana. Nah kemudian dia memberikan masukan-masukan. Ya semoga di video-video selanjutnya kita ada kesempatan untuk mampir di farmnya dia. Oke, sekian dulu video kali ini, sudah sangat panjang. Selama ini saya buat video mungkin nggak pernah sepanjang ini kalau meliput satu ikan aja. Kebetulan ini sesi cerita-cerita, curhat-curhat, jadinya panjang. Teman-teman juga bisa kasih komentar di bawah jenis-jenis konten seperti apa yang teman-teman senangin dari Asola Pontianak ini. Teman-teman juga bisa kasih masukan tentang bagaimana hal-hal yang perlu kita kembangkan lagi. Teman-teman juga bisa kasih saran tempat-tempat mana yang bisa kita kunjungi di sekitar area Pontianak dulu untuk kita liput di video Asola Pontianak ini. Nah sekian dulu video kali ini, mungkin ke depan saya akan bisa nunjukin lagi perkembangan lainnya dari ikan Channa pulchra ini. Oh ya, saya mungkin belum sempat sampaikan bahwa ini ukurannya itu kalau kemarin saya ukur sekitar belasan senti ya, mungkin sekitar ya, karena kita cuma bisa ngukurnya kayak gini terus pakai penggaris, jarang dia bisa lurus diam lama, kayaknya belasan senti, di bawah 15 mungkin ya. Saya juga belum tahu hitung ukuran tuh sebenarnya dari mulut sampai pangkal ekor atau sampai ujung ekor atau sampai pangkalnya, saya nggak tahu, karena di cupang ada sistem ukuran BO, body only. Saya nggak tahu kalau di Channa seperti apa hitungannya, apakah keseluruhan atau body only, saya juga belum tahu. Sekian dulu video kali ini. Teman-teman yang suka bisa like, teman-teman yang tidak suka bisa unlike. Kemudian teman-teman juga bisa share ke teman-teman lainnya. Dan kalau kalian tertarik sama channel ini, kalian bisa subscribe. Jika tidak tertarik, tidak perlu subscribe. Sekian dulu, salam Asola Pontianak.